pernyataan yang disampaikan oleh Dr. Tifa bahwa Presiden Joko Widodo bisa ditukar kemana sih katanya. Saya berpikirnya sederhana begini. Sebelum Presiden Joko Widodo bisa ditukar kemana yang Anda tawarkan, sebelum dari itu otak Anda yang terlebih dahulu ditukar. Jelas? Itu dulu poinnya. Salam sahabat ruang isu, bertemu kembali di kesempatan video kali ini. Di dalam acuan atau muatan video ini, saya masih melanjutkan dari video yang saya publikasikan kemarin, tapi topiknya berbeda, namun orangnya masih sama, yaitu Dr. Tifa. Saya menemukan lagi satu berita yang dipublikasikan dari media online, yaitu Indonesia Today. Jadi, isi berita itu ia menyoroti dari cuitan yang dipublikasikan oleh Dr. Tifa di akun Twitternya. Jadi itu sebenarnya dari beberapa waktu yang lalu. Menurut saya itu adalah ada muatan kontroversial di dalam cuitan itu. Di dalamnya dia katakan bahwa Presiden Joko Widodo itu kurang respect. Jadi bisa ditukar kemana sih katanya. Saya berpikirnya sederhana begini. Sebelum Presiden Joko Widodo bisa ditukar kemana yang Anda tawarkan, sebelum dari itu otak Anda yang terlebih dahulu ditukar. Jelas? Itu dulu poinnya. Kita tidak perlu banyak bicara, tetapi Anda perlu lakukan langkah pertama. Itu syaratnya dulu. Oke, saya lanjutkan bahwa pernyataan yang disampaikan oleh Dr. Tifa bahwa Presiden Joko Widodo bisa ditukar kemana sih katanya. Dilatar belakangi dengan pengamatan kasus yang dia lihat dengan situasi atau keadaan yang saat ini sedang terjadi di Indonesia, sedang mengalami masa chaos. Itu menurut versinya. Atau mungkin juga itu berdasarkan data yang dikumpul oleh kelompoknya sendiri. Ya, kelompok apapun itu, entah itu kelompok sakit hati atau kelompok kadrun, kita tidak tahu. Tetapi dalam hal ini saya mau sedikit membuat sebuah statement bahwa pernyataan yang Anda keluarkan, Dr. Tifa, terkesan hanya mengeluarkan bunyi dari kata-katamu sendiri, bukan berdasarkan otak, bukan berdasarkan analisis dari data yang Anda dapat dari Sabang sampai Merauke. Apakah ini suara yang Anda sampaikan berdasarkan suara dari rakyat atau dari versimu sendiri yang Anda buat? Saya mencurigai karena Anda terlanjur sakit hati kepada Bapak Presiden Joko Widodo karena mungkin Bapak Presiden Joko Widodo tidak memberi kelonggaran untuk Anda bisa melakukan strategi korupsi atau mengambil uang yang bukan hak milik Anda. Mungkin saja, bisa saja salah. Tetapi saya sedikit memprihatinkan dengan keadaan atau kondisi Dr. Tifa ini. Mungkin saja ia kurang perhatian dari suaminya, sehingga perlu diperhatikan oleh kepolisian. Perlu dapat perhatian khusus oleh kepolisian. Itu poin pentingnya. Nah, itu poin pertama. Poin yang berikutnya, Dr. Tifa, kalau memang Anda tidak senang dengan Bapak Presiden Joko Widodo di dalam kepemimpinannya, ya bebas. Anda punya hak untuk bisa pindah ke negara-negara lain, atau mungkin bisa ke planet-planet lain seperti Mars, Saturnus, dan sebagainya. Mungkin itu alangkah lebih baik, dan di sana mungkin Anda bisa hidup dengan tenang. Anda bisa hidup di sana tanpa masalah. Dan justru disitulah masalah terbesarnya. Anda bisa memilih, Anda punya hak.
Dokter Tifa, saya tidak menasihati Anda, saya tidak mengajari Anda. Memang betul, kita punya hak dalam demokrasi untuk kita bisa bebas berpendapat. Tetapi pendapat Anda terkesan tidak mewakili intelektualitas yang Anda miliki. Anda itu seorang dokter loh. Ini bukan titel yang bukan main-main. Titel yang terkesan dengan muatan kesehatan, baik itu fisik, ya fisikmu saja yang sehat. Tapi kejiwaanmu, ya, I don't know lah. Mungkin saja Anda mengalami sebuah problematika yang begitu dahsyat, entah itu dari keluarga. Sehingga di dalam ruang ini Anda justru melampiaskannya di dalamnya. Dan yang paling tragisnya, Anda justru memojokkan, memberi sindiran kepada Bapak Presiden Joko Widodo. Anda mewakili otakmu yang sehat, Anda mewakili suara dari rakyat, atau Anda didorong dengan kebodohan? Saya tidak tahu. Tetapi ini alangkah lebih baik. Bukan supaya terkesan sebagai seorang aktivis, tetapi malah justru terkesan atau terlihat sebagai orang bodoh yang membunyikan kata-kata tanpa pikiran, tanpa analisis. Oke, saya mendorong supaya alangkah lebih baiknya Dokter Tifa berdiam dirilah, berdiagnosalah. Nanti setelah sudah sehat, bisalah Anda berbicara di ruang-ruang publik berdasarkan pengamatan yang kuat, pengamatan yang dewasa, yang sesuai dengan fakta yang ada di kalangan masyarakat. Karena apa yang Anda katakan itu tidak dialami oleh masyarakat. Itu masalahnya. Jadi Anda hanya dengan nekat dan berani untuk membuat pernyataan. Buktinya masa chaos apa? Masa chaos apa yang Anda bicarakan? Anda justru menarik lagi dari peristiwa masa pemerintahan Soeharto. Kan beda. Apalagi situasi kita memang sekarang sedang terjadinya COVID. Beda jauh. Anda membuat perbandingan yang tidak pantas, tidak tepat begitu. Oke lah, saya tidak mau terlalu panjang lebar. Intinya Anda membunyikan pernyataan yang kurang esensial sesuai dengan fakta yang kita lihat dan kita alami. Itu saja yang bisa saya sampaikan, sahabat Ruang Isu. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Salam sehat dan salam NKRI. Salam hormat dari saya.